Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sekalian? Baik ya? Mudah-mudahan selalu sehat. Di pembelajaran di tengah pandemi seperti ini, kita tetap harus belajar ya. Jadi tidak ada halangan kita untuk belajar. Nah, di hari ini anak-anakku sekalian, kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Masih bersama saya dengan Pak Biki, dan selamat datang di Bagus Bro Channel. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Pembelajaran ketiga. Hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing. Bagian-bagian tubuh hewan antara lain ada kepala, sayap, mata, kaki, paruh, dan sebagainya. Beberapa jenis hewan memiliki bagian tubuh yang sama, namun ada juga beberapa hewan yang memiliki bagian tubuh berbeda dengan hewan yang lainnya. Misalnya pada kucing dan juga burung ataupun harimau. Perbedaan tersebut terdapat pada alat untuk bergerak. Kucing bergerak menggunakan kaki, harimau menggunakan kaki, sedangkan burung bergerak dan terbang menggunakan sayap. Berikut ini adalah beberapa contoh hewan, bagian tubuh dan juga fungsinya. Nah, hewan pertama yang kita bahas di hari ini adalah tentang burung elang ya. Jadi tidak hanya satu saja, contohnya adalah burung elang ya. Nah, burung elang ini memiliki mata, di mana mata ini digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah paruh. Jadi paruh ini untuk burung elang, atau burung manapun digunakan untuk mengambil makanannya ya. Dan khusus untuk burung elang ini, karena burung elang termasuk binatang karnivora, memakan hewan lainnya, maka bentuk paruhnya ini bengkok ke dalam gitu ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya. Yang ketiga adalah cakar. Tentu saja cakar ini digunakan untuk mencengkram mangsanya. Pada saat sedang terbang kemudian sudah mulai mengincar mangsanya, maka dengan cepat kilat maka elang ini akan langsung mencengkram mangsanya untuk dibawa lagi untuk akan dimangsa dimakan. Dan selain itu, untuk kaki-kaki elang dan cakarnya ini digunakan untuk bertengger di dahan. Dan kita tahu bahwa burung elang selalu bertengger di puncak pohon yang sangat tinggi. Yang berikutnya adalah ekor. Kita ketahui bahwa ekor ini digunakan untuk menjaga keseimbangan pada saat terbang, sehingga pada saat seperti burung elang ini ya digunakan untuk mencari mangsa, maka dengan kecepatan penuh, dengan kecepatan tinggi pada saat mengincar mangsanya, maka ekornya digunakan untuk menyeimbangkan agar tidak jatuh. Yang berikutnya adalah sayap. Nah, tentu saja ya, sayap ini digunakan untuk bergerak atau terbang dengan mengepakkan sayapnya. Contoh hewan yang kedua adalah harimau, dan kita akan belajar juga tentang bagian-bagian tubuh harimau dan juga fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah bagian tubuhnya adalah mata. Kita tahu mata digunakan untuk melihat benda-benda di sekitarnya ataupun mangsa-mangsa yang ada di sekitarnya. Dan kita tahu bahwa hewan-hewan karnivora seperti ini, mata merupakan bagian tubuh yang sangat penting sekali untuk berburu mangsanya. Bahkan di malam hari pun untuk mata dari harimau juga masih awas untuk melihat mangsanya. Yang kedua, hidung. Nah, juga sama bahwa pada hewan-hewan seperti ini, hewan karnivora seperti ini, maka hidung termasuk indera yang sangat peka sekali sehingga bisa mencium atau membaui aroma daripada mangsanya. Jadi barangkali kalau misalkan ada hewan yang sudah diburu oleh harimau yang lainnya, maka harimau yang lain akan bisa mencium aroma bau darah dari hewan yang diburunya tadi. Yang ketiga adalah kaki. Kaki digunakan untuk berjalan, dan di bagian kakinya ini juga terdapat bantalan yang cukup tebal, sehingga bantalan ini digunakan berfungsi sebagai pelindung pada saat harimau ini berjalan. Dan di sela-sela pada jari kakinya ini terdapat cakar yang digunakan untuk mencengkram mangsanya. Berbeda dengan burung ya. Kalau cakar pada harimau seperti harimau, kucing, singa dan lain sebagainya, ini cakarnya akan dikeluarkan pada saat ada mangsa atau ada sesuatu yang sekiranya mereka perlu mengeluarkan cakarnya. Yang keempat adalah rambut.
Jadi rambut ini pada harimau digunakan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Yang kelima adalah ekor. Jadi ekor ini digunakan untuk menjaga keseimbangan pada saat bergerak, terutama pada saat berlari untuk mengejar mangsanya. Dan ekor ini merupakan bagian penting pada saat berlari, karena dengan keseimbangan yang cukup tinggi pada saat mengejar mangsanya, maka ekor ini adalah fungsinya berfungsi agar pada saat harimau berlari ini tidak terjatuh. Tidak semua hewan yang kecil disebut dengan serangga. Kumbang, lebah, lalat, dan kecoak termasuk serangga. Sedangkan laba-laba bukan termasuk serangga. Walaupun tampak mirip, laba-laba dan kumbang berbeda. Perbedaan bentuk tubuh laba-laba dan kumbang dapat diamati dalam uraian berikut ini. Kumbang bertanduk, begitu ya. Bagaimana contohnya? Ciri-cirinya yang pertama adalah tubuhnya terdiri atas 3 bagian. Ada bagian kepala, ada bagian dada, dan juga ada bagian perut, hanya 3 bagian. Yang kedua, memiliki 3 pasang kaki, yang artinya jumlah total kakinya itu ada 6. Di sebelah kanan 3, sebelah kirinya juga 3. Dan yang kemudian, yang ketiga, memiliki sepasang antena. Jadi antena ini digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama kumbang, gitu ya. Jadi bisa mengetahui mungkin ada bahaya, kemudian ada sebangsanya, itu jadi bisa berkomunikasi dengan antena. Yang keempat, alat mulutnya bervariasi, gitu ya. Maksudnya seperti apa? Bahwa alat mulut bervariasi ini disesuaikan dengan tipe makanannya. Jadi masing-masing kumbang ini tidak sama ya. Jadi walaupun namanya kumbang bertanduk, tapi ada berbeda-beda. Ada yang moncongnya ke atas, kemudian ada yang ke kanan kiri, gitu ya. Jadi berbagai jenis daripada kumbang seperti ini. Yang kelima, ini memiliki mata majemuk. Intinya adalah bahwa matanya tidak hanya 1, 2, begitu. Jadi mata majemuknya ini matanya banyak ciri melihat dari berbagai sisi. Contoh hewan yang keempat, kalau tadi kita membahas tentang bagian tubuh kumbang, maka kita akan membahas bagaimana ciri-ciri dari laba-laba. Nah, kita ketahui bahwa laba-laba ini tubuhnya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah kepala dan juga dada. Nah, di mana kepala dan dada ini menyatu, begitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki 4 pasang kaki, jadi totalnya ada 8 kaki, baik itu kanannya 4 dan juga kirinya ada 4. Kemudian nomor 3, tidak memiliki antena, jadi mereka berkomunikasi tidak memakai antena. Yang keempat, memiliki alat bantu mulut yang disebut dengan pedipalpus ya, jadi namanya adalah pedipalpus. Yang kelima, memiliki rahang. Rahang ini kalau dalam bahasa Latinnya namanya adalah chelicerae. Jadi ini merupakan rahang yang sangat kuat sekali, sehingga digunakan untuk merusak dan juga meremukkan tubuh mangsanya. Kita ketahui bahwa mangsa daripada laba-laba ini pasti nanti akan dililitkan oleh jaring-jaringnya, gitu ya. Dililitkan, dibungkus dengan jaring-jaringnya, kemudian nanti akan dihisap cairannya, sehingga nanti akan mangsanya akan menjadi kering. Jadi kenapa bisa dihisap? Karena inilah, jadi memiliki rahang yang sangat kuat sekali, sehingga tubuh daripada mangsanya bisa remuk, begitu ya. Nah, sampailah kita di kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, tematika subtema 2 pembelajaran yang ketiga, tubuh hewan dan fungsinya. Jadi, hari ini tadi kita telah belajar tentang tubuh-tubuh hewan, bagian-bagian tubuhnya dan juga fungsi-fungsinya. Dan contohnya hewan tadi ada burung elang, kemudian ada harimau, ada kumbang tanduk, dan juga ada laba-laba. Nah, bisakah anak-anak menyebutkan bagian tubuh hewan yang lainnya beserta fungsinya, gitu ya? Nah, nanti silakan jika bisa menuliskan bagian tubuh hewan dan juga fungsinya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di
pembelajaran yang berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen agar nanti anak-anak tidak ketinggalan video terbaru dari Bagus Purbo Channel dan dari Pak BG tentu saja. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.